Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin tentang studi kelayakan usaha dari UMKM Agar-Agar Rumput Laut Dede Hilmi. Tolong disimak ya. Dimulai dari latar belakang UMKM. Jadi, pemilik UMKM ini adalah Bapak Asep yang berlokasi di daerah Cicadas, Kecamatan Subang. Beliau memulai usahanya dari tahun 2010 hingga berkembang sampai sekarang, yang dimana produksi perharinya sudah sampai 15.000 pieces yang dipasarkan di berbagai daerah di Subang maupun di luar Subang. Nah, jadi tujuan dari studi kelayakan usaha ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat perkembangan usaha. Lalu selanjutnya ada aspek pasar dari UMKM ini. Yang pertama ada potensi pasar yang mencangkup pasar produsen dan pasar konsumen. Lalu ada pertumbuhan permintaan, di mana ketika Ramadan permintaan agar-agar ini meningkat. Lalu ada persaingan yang mencangkup price, produk, promotion, dan place. Lalu ada market share, dan yang terakhir ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasarannya ini dilakukan secara offline. Lokasi UMKM ini berada di Kelurahan Dangder, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Nah, di layout proses produksi, di mana tempat produksinya ini bersatu dengan rumah pemilik UMKM ini, yaitu ada di pekarangan depan rumah, yang dimana tempatnya sudah lengkap dengan alat-alat untuk menunjang proses produksi. Lalu untuk teknologi, mesin dan peralatan produksi, di mana UMKM Agar-Agar Rumput Laut Dede Hilmi ini masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana, yaitu meliputi kompor, panci, baskom, paralon, dan centong. Modal yang dikeluarkan dari usaha ini adalah hanya sekitar Rp600.000 dari uang pribadi Bapak Asep untuk membeli alat-alat produksi. Nah, untuk bahannya itu disuplai dari pabrik. Setelah beberapa tahun, pabrik tersebut mendapatkan keuntungan dari modal yang dititipkan. Bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi selalu dikirim oleh perusahaan berdasarkan dengan MOU yang telah disepakati. Dengan sistem perusahaan memasok bahan baku terlebih dahulu, setelah itu pemilik UMKM akan menghasilkan produk dan dijual, hingga penjualan itu bisa langsung digunakan sebagai pembayaran bahan baku yang telah diberikan. Lalu selanjutnya ada aliran kas atau biaya-biaya yang diperlukan untuk menunjang proses produksi agar-agar rumput laut Dede Hilmi. Nah, di aliran kas ini ada biaya investasi atau biaya pembelian alat-alat yang digunakan untuk proses produksi agar-agar. Lalu ada biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap ini meliputi listrik dan juga gaji pegawai. Lalu di biaya variabel ada bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya ada biaya penyusutan, biaya proyek laba rugi, dan ada juga analisis BEP, di mana analisis BEP ini berfungsi untuk mengetahui titik impas suatu usaha. Kita lihat di tahun pertama BEP unitnya adalah 1.080.825 unit, di tahun kedua 1.116.262 unit, dan di tahun ketiga ada 1.153.471 unit. Dan bisa disimpulkan UMKM Dede Hilmi ini sudah mencapai titik impas pada 3 tahun tersebut. Lalu selanjutnya ada payback period, IRR, NPV, dan juga PI. Pada payback period UMKM ini, pengembalian investasinya yaitu 2 tahun 4 bulan. Dinyatakan layak karena pengembalian investasi lebih cepat dari umur investasi. Lalu ada IRR. Dinyatakan layak karena nilai IRR-nya lebih besar dari bunga pinjaman kredit. Lalu ada NPV yang dinyatakan layak juga karena hasilnya positif. Dan yang terakhir ada PI. Dinyatakan layak karena hasil per tahunnya lebih dari 1.